Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santai saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya sahabat ya. Ya sebelum saya memasuki readingannya, tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar ya, yang halal barokah. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Semoga itu semua bisa kalian rasakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru. Saya mulai yaitu pertanggal 11 ya, 12, 13. Artinya harinya yaitu mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis. Tentunya masih di bulan Juli 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu impianmu yang bakal terwujud ya. Sekali lagi temanya impianmu yang bakal terwujud. Ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud ya, itu tetap seperti biasa ya, kita lihat secara zodiak ya. Nanti maksud saya itu ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud, nanti kan bisa kita lihat itu nanti terwujudnya di faktor apa. Nah, kan seperti itu ya. Entah nanti impianmu yang terwujud itu di faktor asmara akan lebih stabil ya, di faktor pekerjaan akan lebih stabil, di faktor keuangan akan lebih stabil. Kan kita tidak tahu nih ya, nanti di mana letak faktor faktor keberuntungan kalian ya. Impian kalian itu terwujudnya di faktor apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton. Itu aja ya, jangan di-skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ini poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas sobat ya, mengacak ya. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas sobat, bersifat general reading ya. Perlu diketahui ya, ini bersifat general reading gitu loh. Kan saya nggak tahu nama kalian. Nah ya. Dan ketika itu pun ada tepat, ada resonate mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ya, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka sudah istilahnya itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang akurat dari saya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate ya. Ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga akan bisa sinkron ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Aquarius ya. Akan kita tarik untuk energi dari zodiak Aquarius.
Oke ya, kita lihat untuk asmara Aquarius dulu di 3 hari ke depan. Aquarius, ini kenapa ya? Kartu utama kalian muncul Death ataupun The Death ya. Ini ada prajurit tengkorak naik kuda putih sambil melangkai mayat. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Ya, ini saling menyerang ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aquarius tentang asmara, muncul kartu Death. Artinya di sini ya Aquarius kelihatannya bermasalah ya. Ada masalah sama asmara kalian. Mungkin kurang stabil, banyak permasalahan ya, banyak konflik di sini. Dan kalian ingin menyelesaikan. Karena apa? Karena jelas ya di kartu Death ini ada 2 faktor juga sih ya. Dalam arti suasana ini mendebarkan gitu loh. Maksud saya gini, ketika mungkin kalian akan dihantam sebuah keberuntungan, istilahnya mendapatkan kestabilan, entah secara kebahagiaan, entah secara keharmonisan ya. Itu bisa saja di sini kalian diuntungkan akan adanya suatu kestabilan yang luar biasa. Tapi di sisi lain bisa saja kalian dirugikan. Malah justru makin banyak masalah, malah masalah itu makin panas dan apa ya? Bisa saja kurang bisa kondusif ya, sulit untuk kondusif, bisa saja seperti itu. Karena kartu Death ini melambangkan apapun yang terjadi ketika kalian datang masalah, kalian harus berani melangkah maju ke depan. Masalah perkara nanti berhasil atau tidak, ketika dihantam masalah kalian bakal selesai atau tidak ya dipikirkan belakangan. Yang penting kalian harus berani dulu sobat, harus berani melangkah maju, harus berani melangkah menyelesaikan apapun masalahnya. Karena jelas Death ini menggambarkan situasi yang mendebarkan, bisa saja diuntungkan, bisa saja kalian dirugikan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 5 tongkat. Nah, ini permasalahannya ya. Kalau dari segi konfirmasi sih ini kelihatannya kurang bagus ya. Bisa saja kalian kurang diuntungkan di sini. Nah, cuman di sini apapun masalahnya ya tetap apa ya, kalian harus mau menyelesaikan ya. Jangan mudah terpancing emosi, harap ditahan ketika ingin emosi, ya, selesaikan dengan baik-baik. Meskipun di sini terlihat masih banyak problem gitu loh ya. Mungkin suasananya masih lagi saling panas sama pasangan kalian. Ya kalian harus bisa mencari celah gitu loh ya. Kapan waktunya itu suasananya dingin, nah disitulah kalian masuk, bicarakan, selesaikan baik-baik. Karena jelas di sini menggambarkan adanya suatu hubungan asmara yang bisa kurang kondusif di sini. Gitu loh. Mungkin adanya suatu ya kurang keberuntungan lah untuk kalian ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kalau pekerjaan di sini ada 10 cup itu ya, terjajar seperti pelangi ya, itu sama banyak sama satu keluarga. Terus dikonfirmasi sama kartu Judgment, ada malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap energinya ya Aquarius ya. Kalau pekerjaan sih di mana zodiak Aquarius ini adanya suatu keyakinan, adanya suatu harapan gitu. Meskipun belum bisa dicapai 100% ya. Yang jelas di sini kalian ada harapan, ada angan-angan, ada cita-cita yang baik. Dimana ketika mungkin stabil ya, ataupun bisa mencapai target, kalian ingin menyenangkan orang-orang sekitar kalian, khususnya keluarga kalian. Itu yang kalian harapkan di sini. Jadi adanya suatu apa ya, cita-cita ataupun angan-angan yang positif di sini. Ya tidak masalah ketika itu positif, tapi disambi tetap terus berjuang usaha, ya insya Allah itu akan mengena sama kalian. Ya, terbukti adanya suatu adjustment. Adjustment ini bisa dikatakan adanya suatu kabar sobat, gitu loh. Adanya suatu kabar, bisa kabar buruk ya, bisa kabar baik. Cuman kalau saya menangkap dari kartu utama di sini kelihatannya akan ada kabar baik, ada informasi baik yang itu akan masuk sama kalian. Nah, dalam arti ya mungkin selama ini kalian susah mencapai target ya, ataupun keberhasilan di sini kelihatannya akan kalian capai. Ya. Ini contoh ketika mungkin kalian sedang melamar kerjaan, kalian memang betul-betul ingin bekerja. Nah, yang saya maksud di sini nanti akan ada suatu panggilan. Ini sebagai contoh. Nah, jadi yang saya contohkan di sini ibaratnya akan mendapatkan suatu kabar ataupun informasi yang selama ini kalian tunggu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan yang selama ini kalian tunggu, kalian harapkan itu bisa mengena, biarpun tidak terlalu melambung tinggi ya. Yang jelas akan adanya suatu kesenangan tersendiri buat kalian. Terus masalah keuangan di sini ada The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles ya. Seorang raja itu sedang duduk sambil memegang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aquarius kelihatannya tentang masalah pencapaian kestabilan ya. Apalagi suatu kelancaran rezeki. Di sini kelihatannya Aquarius masih masih banyak halangan di sini. Masih banyak liku-liku, masih banyak jalan yang terjal. Cuman di sini apapun yang terjadi kalian harus tetap bersabar ya, biarpun masih dihantam sebuah ujian yang sulit untuk stabil keuangan. Kalian harus tetap bersabar, ikhlas, sembari berjuang dan berdoa. Selalu harus adanya pendekatan ini. Ketika kalian itu sudah laksanakan tanpa menyerah tapi tetap berjuang, ya sembari berdoa. Di sini kelihatannya kan bagus kok gitu loh. Ini ada King of Pentacles, artinya
bisa saja ini ada suatu rezeki dadakan juga nantinya. Asalkan ya itu tadi kita berusaha kan artinya tidak menunggu rezeki tapi kita menyebut rezeki plus disambi kita berdoa pendekatan sama Sang Maha Kuasa ini akan bagus ya. Bisa saja ini reaksinya di 3 hari ke depan ada suatu rezeki-rezeki yang masuk ya entah besar entah kecil di sini. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi harap semangat saja untuk kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Iya, ini untuk masalah asmara ya. Impianmu akan terwujud, bakal terwujud. Apakah di sini akan ada suatu perubahan yang positif impian kalian? Di sini kelihatannya zodiak Aquarius masih kesulitan ya untuk menyetabilkan asmara ya. Saya menangkap beberapa ini masih banyak sekali ya yang mempunyai zodiak Aquarius ini kelihatannya bermasalah dalam asmara. Ya, karena jelas ada adanya suatu tembakan dari orang-orang toksik yang menutup aura kalian sehingga asmara kalian itu selalu selalu tidak diuntungkan di sini. Adanya suatu konflik, ada suatu problem. Intinya kurang bisa menyelaraskan ya itu memang reaksi dari tembakan aura sobat. Kalau bisa dinetral ya agar menemukan asmara yang stabil yang kondusif. Kira-kira seperti itu. Jadi jelas masih kurang bagus lah. Bisa saja ya itu tadi ya. Di 3 hari ke depan akan ada suatu peristiwa yang mengejutkan ya. Terus di masalah pekerjaan, kalau di pekerjaan sih cukup bagus ya Aquarius. Saya menangkap energi di 3 hari ke depan, insya Allah di sini akan bagus ya, tidak terlalu ada konflik. Ketika pun itu ada konflik, ya bisa dikatakan sangat kecil, tidak mengkhawatirkan. Yang ada di sini istilahnya masih tetap adanya suatu kestabilan, bahkan adanya suatu pencapaian target yang selama ini kalian inginkan. Itu ya, jadi bisa dikatakan iman kalian itu apakah bisa terwujud secara positif? Bisa ya, insya Allah bisa jawabannya. Kalau di keuangan, nah kalau di keuangan ini saya mendeteksi impian kalian akan hal kestabilan, apakah akan positif akan baik. Di sini terdeteksi 50% 50% sobat. Karena adanya suatu tembakan ya di masalah asmara. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu ketika dibiarkan itu bisa saja merambat entah bermasalah di keuangannya dulu, entah di pekerjaannya dulu. Ketika itu dibiarkan semua nantinya akan kena. Nah, kalau saya menangkap kasusnya Aquarius ini awalnya ada yang tertembak di faktor asmara. Jadi larinya di keuangan. Merasa tertutup keuangan kalian. Makanya saya mendapat petunjuk itu 50-50 50% artinya yang 50% semoga kalian dengan adanya suatu penetralan apalagi kalian berjuang sembari berdoa ini akan didatangkan suatu kerezekian karena kalian mau menyebut rezeki. Nah, yang 50% lagi kelihatannya kan sulit. Gitu loh ya. Artinya apa? Ya mungkin ketika kalian sudah merasakan sulit tapi kalian biarkan semakin tertutup aura kalian ya semakin mengakar di sini akan sulit namanya kalian nggak mau menyebut rezeki. Nah, kan seperti itu saya sobat ya kalau bisa jadi netral untuk Aquarius ini biar tidak terjadi banyak masalah di sini ya. Oke sobat ya selalu waspada saja untuk Aquarius kalau bisa ya tetap dikontrol antara pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran dari pemasukan biar kalian bisa stabil. Jadi jelas ya impianmu bakal terwujud di faktor asmara, di faktor pekerjaan, di faktor keuangan sudah saya informasikan. Jadi tergantung kalian yang istilahnya yang harus bisa menelaah apa yang sudah saya maksudkan. Oke ya, sobat ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Yang jelas yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian. Kalian boleh percaya, boleh tidak ya itu terserah kalian karena pada dasarnya ujung-ujungnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Jadi kalian sendiri yang merasakan gitu loh. Tetap saya selalu berpesan ya di akhir segmen ketika kalian datang masalah ya jangan pernah menyerah, jangan pernah istilahnya tuh down ataupun bersedih berlarut ya. Jangan pernah menyerah. Kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap langkah ikhtiar cari orang-orang di bidangnya. Kalau kalian sendiri bisa ya silakan dinetral sendiri, diperbaiki sendiri kan seperti itu. Yang saya maksudkan ketika kita kesulitan bagaimana cara untuk menetralkannya ya cari orang-orang di bidangnya siapa tahu mereka memberi solusi akhirnya aura kalian bisa terbuka kembali bisa netral jadi kepositifan keresikan itu akan bisa kita nikmati sobat gitu loh minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar itu menjadi ringan dalam hidup kita kan seperti itu karena aura kita istilahnya sudah terbuka sudah netral dan banyak kepositifan yang jelas
apapun itu ya, suatu nasib itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Ya, kita harus sendiri yang berjuang. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.